Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akiri Paldi dari program studi Teknik Mesin Universitas Swaputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik atau putaran, bahkan bisa sebagai penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja dari turbin uap terletak pada perubahan energi panas yang tergantung di dalam uap air, keseluruhan sampai energi panas dalam uap air di sisi khas turbin yang dikonversikan menjadi energi mekanik yang ditransmisikan ke rotor turbin. Yang selanjutnya ada prinsip kerja dari turbin uap. Prinsip kerja pada turbin uap, yang pertama, uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle, energi panas dari uap diubah menjadi energi kinetik, dan uap mengalami pengembangan. Tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancar keluar dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekeliling roda turbin. Uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya-gaya mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Yang selanjutnya ada siklus yang terjadi pada turbin uap, yaitu siklus Rankine ideal sederhana terdiri dari boiler sebagai alat pembangkit uap, turbin uap sebagai alat pengubah uap menjadi kerja, kondensor sebagai alat pengembun uap, dan pompa boiler sebagai alat memompa air ke boiler. Yang selanjutnya ada klasifikasi turbin uap. Turbin uap diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda tergantung pada jumlah tingkat tekanan, arah aliran uap, proses penurunan kalor, kondisi-kondisi uap pada sisi masuk turbin, dan pemakaian di bidang industri. Adapun klasifikasinya antara lain, menurut jumlah tingkat tekanan terdiri dari turbin satu tingkat atau single stage dengan satu atau lebih tingkat kecepatan, yaitu turbin dengan biasanya berkapasitas kecil, dan turbin ini kebanyakan dipakai untuk menggerakkan kompresor sentrifugal. Yang selanjutnya ada turbin impuls dan reaksi multi-stage, yaitu turbin yang dibuat dalam jangka kapasitas yang luas mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang selanjutnya menurut arah aliran uap terdiri dari turbin aksial, yaitu turbin uap yang mengalir dalam arah yang sejajar terhadap sumbu turbin. Yang kedua ada turbin radial, turbin uap yang mengalir dalam arah yang tegak lurus terhadap sudut turbin. Yang selanjutnya ada komponen-komponen turbin uap. Yang pertama ada casing, yaitu suatu wadah menyerupai sebuah tabung di mana rotor ditempatkan. Casing juga berfungsi sebagai tungku pembatas yang memungkinkan uap mengalir melewati sudut-sudut turbin. Yang kedua ada rotor turbin, adalah bagian dari turbin yang berputar akibat pengaruh gerakan uap terhadap sudut-sudut gerak. Rotor untuk turbin impuls dapat diukur dari fisik, diameter roda, nomor roda, dan ciri konstruksi yang lainnya. Yang selanjutnya ada sudut turbin. Pada umumnya terdapat dua jenis sudut gerak dan sudut tetap. Sudut gerak adalah sudut-sudut yang dipasang di sekeliling rotor membentuk suatu piringan yang mampu membantu rotor turbin untuk berputar. Sedangkan sudut tetap adalah sudut-sudut yang dipasang pada diafragma yang mampu meningkatkan kecepatan uap dan berfungsi juga sebagai sudut pengarah. Yang selanjutnya ada boiler. Boiler adalah bejana tertutup di mana panas pembakaran dialirkan ke air sampai terbentuk air panas atau steam. Boiler juga merupakan suatu alat untuk menghasilkan uap pada tekanan dan temperatur tinggi atau superheat power. Power boiler juga disebut sebagai seperangkat alat yang dioperasikan untuk menghasilkan uap dengan menggunakan air sebagai bahan bakunya. Energi panas untuk proses pemanasan air diperoleh dari pembakaran bahan bakar dan udara pada ruang pembakaran. Yang selanjutnya ada klasifikasi boiler. Yang pertama ada boiler pipa api-api atau fire tube boiler. Pada fire tube boiler, fluida mengalir dalam pipa adalah gas nyala hasil pembakaran yang membawa energi panas, thermal energi yang
segera mentransfernya ke boiler melalui bidang pemanas atau heating surface. Tujuan pipa api ini adalah memudahkan distribusi kalor kepada boiler. Keuntungan dari ketel uap pipa api ini tidak membutuhkan air isian ketel dengan kualitas yang tinggi, konstruksi sederhana sehingga perawatan lebih mudah, endapan lebih mudah dibersihkan, dan kelemahan ketel uap pipa api ini pemanasan awal membutuhkan waktu yang lama, tekanan uap yang dihasilkan rendah, kapasitas uap yang dihasilkan kecil. Dan yang selanjutnya ada boiler pipa air atau water tube boiler. Pada water tube boiler, air umpan boiler mengalir melalui pipa-pipa masuk ke dalam air yang tersirkulasi dipanaskan oleh gas pembakaran pembentuk steam pada daerah uap dalam drum. Boiler ini dipilih jika kebutuhan steam sangat tinggi seperti pada kasus boiler pada pembangkit tenaga. Water tube boiler yang sangat modern dirancang dengan kapasitas steam antara 4.500 sampai 12.000 kg per jam dengan tekanan yang sangat tinggi. Keuntungan dari ketel uap pipa air ini yang sanggup bekerja dengan tekanan yang tinggi, berat ketel yang relatif ringan, dan kapasitas yang besar, dapat dioperasikan dengan cepat, jadi waktu yang singkat telah dapat memproduksi uap. Kelemahannya adalah konstruksi ketel uap sudah tidak sederhana lagi sehingga perawatan lebih sulit dilakukan, menuntut air isian harus lebih bersih agar tidak terjadi pembentukan batu ketel, perencanaan lebih sulit sehingga harganya lebih mahal. Sekian penjelasan tentang turbin uap dan boiler dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.